Timnas Indonesia dapat 3 kabar baik meski kalah dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda bisa jaga asal lolos. Meski baru saja telan kekalahan dari Jepang, namun Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik jelang hadapi Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa saja itu? Seperti diketahui, Timnas Indonesia kembali gagal meraih poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kalah telak 4-0 dari Jepang. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024 lalu, Timnas Indonesia sempat mengimbangi permainan Samurai Biru di awal laga. Namun memasuki menit ke-30, konsentrasi pertahanan Garuda mulai goyah dan bisa dimaksimalkan oleh Jepang. Masing-masing gol-gol Jepang pada pertandingan ini dicetak lewat bunuh diri Justin Hubner menit 35. Kemudian tembakan keras Takumi Minamino di menit 40, yang membuat Jepang unggul 2-0 di babak pertama. Pada babak kedua, Jepang kembali memanas dan mencetak 2 gol tambahan lewat aksi Hidemasa Morita dan Yukinari Sugawara. Skor 4-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Walau gagal meraih poin, namun Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang diprediksi bisa membantu skuad Garuda bangkit saat hadapi Arab Saudi. Sebagai informasi, 4 hari setelah laga melawan Jepang nantinya Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 yang juga berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Lantas apa sajakah kabar baik tersebut? Ivar Jenner comeback. Kabar baik pertama adalah kembalinya Ivar Jenner ke skuad Garuda setelah sempat absen akibat akumulasi kartu kuning di laga melawan Jepang. Dengan kehadiran Ivar Jenner, lini tengah Timnas Indonesia diprediksi bakal semakin solid dan berpotensi besar untuk raih poin. Menurut laman Transfermarkt, Timnas Indonesia selalu berhasil meraih poin ketika Ivar Jenner dan Tom Haye bermain sebagai starter di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkaca dari kondisi tersebut, jelas kembali tersedianya Ivar Jenner jelang laga menghadapi Arab Saudi bakal jadi keuntungan besar buat Timnas Indonesia. Pemain Arab Saudi cedera. Kabar baik berikutnya adalah sejumlah pemain penting Arab Saudi mengalami cedera dan kemungkinan besar absen melawan Garuda. Menurut data dari Transfermarkt, tercatat ada 3 pemain yang tidak dalam kondisi terbaik saat hadapi Timnas Indonesia. Mereka adalah Salman Al-Faraj, Muhammad Sankiti serta sang kapten Salem Al-Dausari yang sudah absen saat hadapi Australia. Dengan kondisi yang pincang tersebut, Arab Saudi kemungkinan tidak bakal tampil maksimal dan hal tersebut bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk raih poin. Jika di kandang Arab Saudi saja skuad Garuda mampu menahan imbang, tak menutup kemungkinan Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat menjamu The Green Falcons di GBK nanti. Kedatangan Ole Romeni. Kabar baik terakhir adalah hadirnya sosok striker keturunan Ole Romeni. Meski belum dipastikan bakal dinaturalisasi dalam waktu dekat, namun kedatangan striker FC Utrecht tersebut bisa menjadi sinyal bahwa lini depan Timnas Indonesia akan semakin tajam. Bisa diingat lagi momen saat Ragnar Oratmangun yang hanya tinggal berhadapan dengan kiper Jepang semalam, gagal mencetak gol lantaran sepakannya masih terlalu lemah. Namun jika nanti resmi diperkuat oleh Romeni, mungkin saja produktivitas gol Timnas Indonesia bisa jauh lebih meningkat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika tak bisa memperkuat Timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi, kekuatan Ole Romeni akan berguna ketika skuad Garuda melakoni sisa pertandingan di babak kualifikasi. Menang atas Arab Saudi, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Simak hitung-hitungannya. Skuad Garuda saat ini mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingan grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, Timnas Indonesia terdampar di dasar klasemen. Hal itu terjadi setelah matchday 5 berakhir pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Kekalahan 0-4 melawan Timnas Jepang, ditambah hasil-hasil laga lain, membuat anak asuh Shin Tae-yong harus rela turun tangga. Kendati begitu, persaingan di papan klasemen cukup terbuka. Timnas Jepang memang tak tersentuh dengan 13 angka di puncak. Namun, 4 tim lain dari posisi 2-5 masih bisa dikejar. Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, dan Timnas China, berurutan di posisi tersebut dengan 6 poin. Lalu, Timnas Bahrain berada tepat di atas Indonesia dengan raihan 5 angka. Situasi ini sangat memungkinkan Timnas Indonesia memanjat papan klasemen bahkan hingga ke urutan 3.
Syaratnya tentu saja timnas Indonesia mesti menang melawan timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta, Selasa tanggal 19 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. 3 poin akan menambah koleksi tim merah putih menjadi 6. Kemudian, Indonesia mesti berharap Australia menang atau imbang di kandang Bahrain. Sebab, Jepang hampir pasti memetik kemenangan saat bertandang ke markas China pada hari yang sama. Tentu akan sangat bagus bila Australia imbang melawan Bahrain. Terpenting, The Dilmun Warriors tidak meraih 3 angka pada match day 6 ini. 3 poin melawan Arab Saudi menjadi harga mati bila Indonesia masih ingin lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 lewat jalur manapun. Jika gagal, maka harapan mentas di turnamen terakbar tersebut seketika pupus.